Teman-teman, sahabat-sahabat yang berbahagia, sebenarnya kejahatan yang terjadi dan dialami oleh beberapa orang atau teman kita atau tetangga kita dan lain sebagainya itu adalah bukan murni sebagai sebuah kegiatan hipnotis atau gendam, tetapi sebuah kejahatan yang menyerupai gendam atau menyerupai hipnotis. Pada mulanya hipnosis itu digunakan untuk berbagai penyembuhan, berbagai pengobatan agar pasien mengalami relaksasi yang luar biasa sehingga mudah untuk disembuhkan dari berbagai sakit penyakitnya. Namun belakangan ini banyak kita dengar bahwasanya hipnotis, gendam dan lain sebagainya itu dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu atau tujuan-tujuan yang tidak baik. Sehingga banyak komplain, banyak terjadi persoalan di masyarakat berkaitan dengan hipnotis atau gendam. Sehingga selama ini yang kita kenal bahwasanya gendam atau hipnotis adalah sesuatu yang buruk, karena yang sering kita dengar terhadap orang-orang tersebut ada hal-hal yang buruk. Halo, selamat malam, selamat ketemu kembali dengan Aji Sutanto Channel. Pada malam hari ini saya akan membagikan beberapa tips yang berkaitan dengan kejahatan yang menyerupai gendam atau menyerupai hipnotis. Bagaimana cara menangkalnya atau cara menghindari kejahatan-kejahatan yang menyerupai gendam atau hipnotis tersebut. Simak ya sampai habis videonya. Yang pertama yaitu jangan suka latah di tempat umum. Ataupun kalau ada orang yang suka latah, maka dampingi orang tersebut saat berpergian atau berada di tempat-tempat umum. Mengapa demikian? Karena orang yang latah itu lebih mudah untuk dimasuki di dalam alam bawah sadarnya, sehingga dia mudah dikendalikan atau mudah disugesti oleh orang lain, terutama orang yang pandai memanfaatkan kelemahan orang-orang yang latah. Yang selanjutnya adalah jangan suka melamun di tempat umum, karena melamun di tempat umum itu memudahkan Anda untuk dipengaruhi atau disugesti oleh orang lain. Hal ini menjadi penting bahwasanya di tempat-tempat umum Anda harus lebih waspada, lebih hati-hati agar tidak terkena dampak dari kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Anda harus selalu hati-hati dan waspada bila berada di tempat umum. Hindari untuk tidak melamun atau mengosongkan pikiran. Sibukkan pikiran-pikiran Anda dengan berbagai hal yang positif, dengan membaca misalkan, atau dengan melakukan sesuatu kegiatan yang sifatnya positif, sehingga tidak membuat pikiran Anda kosong. Hindari menerima makanan atau minuman yang diberikan oleh orang yang tidak kita kenal. Ketika Anda berada di mall, di stasiun, di bandara, dan lain sebagainya, maka jangan mudah untuk menerima minuman atau makanan dari orang-orang yang tidak kita kenal atau baru kita kenal. Karena apa? Bisa jadi makanan atau minuman tersebut sudah mengandung obat bius, sehingga memudahkan Anda untuk tertidur atau tidak sadarkan diri. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sering kita dengar orang mengalami kejahatan, dirampas harta bendanya dan lain sebagainya, uangnya dikuras, dompetnya diambil, handphonenya diambil dan lain sebagainya. Dan mereka setelah terjadi hal tersebut, mereka melaporkan bahwa mereka telah dihipnotis atau telah digendam oleh seseorang gitu. Benarkah itu gendam atau hipnotis? Mari kita kupas. Selanjutnya, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berada di luar diri Anda. Seperti misalkan tiba-tiba terjadi perkelahian, kemudian tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan tujuan Anda semula berada di tempat itu. Maka hindari itu. Lebih baik tidak terlibat dalam urusan tersebut sehingga Anda tetap fokus pada tujuan Anda. Selanjutnya adalah jangan berpergian sendirian. Kalau memungkinkan maka Anda sebaiknya berpergian dengan teman atau kerabat atau saudara,
Sehingga bila terjadi sesuatu hal, maka dengan mudah teman Anda atau saudara Anda mengingatkan Anda untuk tidak dipengaruhi oleh orang lain yang baru dikenal atau tidak dikenal sama sekali. Ini memberikan rasa aman lebih dalam kepada Anda ketika Anda berpergian. Waspadai bila Anda secara tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, misalkan pusing, kemudian mual, kemudian Anda merasa kantuk yang berat secara tiba-tiba ketika berada di tempat umum, maka waspadai itu. Selalu yakin dan berdoa ketika Anda berada di dalam perjalanan jauh atau berada dalam kondisi yang keramaian. Berhati-hatilah dan waspada. Artinya Anda harus selalu dalam keadaan ingat. Kemudian ketika Anda ingat, Anda sadar. Ketika Anda sadar, maka Anda lebih waspada terhadap berbagai gangguan yang mungkin terjadi ketika Anda berpergian atau Anda berada di jalanan. Nah, keyakinan itu bisa dibangun dengan berbagai hal. Misalkan dengan berdoa atau membaca mantra-mantra tertentu misalkan. Atau Anda meningkatkan rasa percaya diri Anda sehingga Anda tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal di luar diri Anda. Selanjutnya adalah Anda harus tetap tenang apabila tiba-tiba di belakang Anda ada yang menepuk pundak Anda atau menepuk badan Anda, maka usahakan Anda tetap berada dalam ketenangan. Jangan panik dan jangan gusar atau jangan takut. Usahakan Anda tetap tenang dan tidak melayani pembicaraan terhadap orang yang menepuk Anda itu. Sebisa mungkin Anda tidak melakukan pembicaraan yang panjang atau pembicaraan yang mendalam terhadap orang-orang yang Anda tidak kenal atau Anda yang baru kenal. Karena dengan pembicaraan yang panjang dan lebar, maka akan memudahkan seseorang yang berniat tidak baik kepada Anda untuk memasukkan sugesti-sugestinya. Karena apa? Biasanya seorang penggendam atau seorang penghipnotis yang handal mampu melakukan komunikasi persuasif yang mendalam dan akurat. Karena itu maka Anda harus lebih berhati-hati dalam hal ini. Selain daripada itu, Anda jangan terkecoh kepada penampilan seseorang. Karena orang yang berniat melakukan tindak kejahatan kepada Anda, mereka akan menggunakan berbagai penampilan. Maka jangan mudah terkecoh dengan penampilan luar seseorang. Seorang yang ingin melakukan kejahatan bisa saja dengan penampilan yang agamis atau berpenampilan yang cantik atau yang rupawan, yang perlente dan lain sebagainya. Maka Anda jangan terkecoh dengan tampilan fisik luar seseorang yang belum dikenal atau baru dikenal. Ini penting karena banyak terjadi hal-hal orang terkecoh kepada penampilan luar seseorang. Yang terakhir adalah Anda harus yakin kepada kekuatan Anda sendiri. Anda bisa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Dan yang penting sekali lagi, ketika Anda berada di tempat umum, baik di airport, kemudian di terminal, di mall, di tempat-tempat keramaian lainnya, maka Anda harus tetap waspada dan ingat, sadar diri bahwa Anda orang yang kuat, Anda orang yang penuh dengan rasa percaya diri yang tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Maka itu akan membuat Anda aman, lebih tenang, dan melakukan perjalanan di mana saja dengan lebih hati-hati, waspada, sehingga tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dilakukan kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian tadi sahabat-sahabat semuanya yang berbahagia, beberapa tips yang saya berikan kepada Anda, semoga bisa bermanfaat untuk Anda sehingga terhindar dari berbagai kejahatan yang mengatasnamakan hipnotis atau gendam. Selamat berpergian, selamat malam, bahagia dan sukses selalu buat Anda. See you.